itu mengkhianati kemageran kita gitu. Jadi kalau mau mager, ya lakukan hal yang sederhana. Saya guru. Kalau misalkan jadi guru kan gampang. Saya ubah badan saya, ubah otak saya, ubah pikiran saya agar menjadi guru yang profesional, yang inspiratif, yang ketika masuk kelas siswa merindukan saya, dan ketika saya pergi siswa menyesali kepergian saya. Kan harus di belakang udah ada yang acung, yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan yang belakang dulu. Yang paling belakang, silakan Kang. Oke, udah ada mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tripang, saya dari Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Dhani. Ya, mungkin begini Pak. Saya sangat mengapresiasi betul dan saya benar-benar salut lah terhadap apapun yang disampaikan. Mungkin gini, terkait berbicara tentang identitas generasi muda, ini banyak sebuah permasalahan-permasalahan konkret. Terlebih kalau kita berbicara tentang generasi mager, ini kan tidak bisa kita tolak, bahkan tidak bisa kita acuhkan. Karena memang ini bisa menjadi sebuah permasalahan besar, terlebih itu sampai kepada ranah-ranah yang memang berbicara tentang masuk ke umur-umur pemula. Bahkan berbicara tentang umur-umur yang namanya pemilih pemula. Nah, kalau misalkan berbicara tentang identitas generasi muda, ini kan banyak perlawanan-perlawanan, Pak. Maksudnya, tadi saya mengambil daripada apa yang menjadi aspek dari apa yang disampaikan. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, langkah yang memang berbicara tentang perlawanan untuk bisa lebih membentuk pemikiran-pemikiran kritis di generasi muda dan bisa membentuk sebuah yang memang berbicara tentang kepribadian peduli tentang sesama, bahkan sosialisnya yang memang berbicara tentang hal yang tinggi. Terkesan sekarang kan berbicara pribadi, kita berpikiran tentang pribadi. Kalau kita berbicara generasi muda, bahkan berbicara tentang 2045 negara emas, generasi muda emas. Yang kita melihat sampai hari ini, yang saya kira 2045 mungkin tidak akan dapat emas, malah juara harapan, itu pun kalau dapat. Nah, sekarang ini yang menjadi sebuah perlawanan, kita tidak bisa menolak, tapi bagaimana langkah yang memang harus kita pajekan, karena di sini kita ada yang 2000 ke atas, 90-an ke atas. Terlebih banyak yang egois dan egosentris terhadap dirinya sendiri, hidup-hidup gua, kenapa lu nggak ngatur gua? Itu yang menjadi sebuah tantangan. Gitu. Kira-kira langkah yang harus seperti apa? Yang harus kita bentuk untuk bisa menjadi langkah ini tuh benar dan bisa menjadi sebuah perjalanan-perjalanan jelas ke depannya. Langsung dijawab, Kang. Langsung, Kang. Udah berdiri. Kalau kita mengakui bahwa generasi sekarang itu adalah generasi mager, jangan pernah dilawan. Kalau saya jadi pemimpin bangsa ini, saya nggak akan pernah melawan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mager. Kenapa seperti itu? Gini nih, ada sebuah, bukan anomali, tapi sebuah fenomena yang nyata. Negara-negara paling maju di seluruh dunia, itu adalah negara-negara yang paling mager di dunia. Negara paling maju di seluruh dunia, diantaranya adalah negara-negara Skandinavia, Swiss, Finland kadang-kadang disebut, kadang-kadang tidak. Norway, Denmark, Sweden, itu adalah negara yang bahkan jauh lebih maju daripada Amerika Serikat, berdasarkan indeks pembangunan manusianya. Mereka jauh di atas, termasuk diantaranya Belanda. Dan waktu saya main ke Swedia, pakai apa nih Pak sekarang? ya itu. Pakai Google Map. Di situ ada istilah yang namanya hygge. Hygge itu apa? Mager. Ternyata mereka itu adalah masyarakat paling mager di dunia. Saking magernya, konstitusi mereka dipaksa agar mengakomodasi kemageran rakyatnya. Misalkan gini, di Swiss, aturan dari setiap perusahaan adalah buruh tidak boleh kerja lebih dari 4 hari. Dan dalam setiap hari tidak boleh lebih dari 6 jam. Kalau lebih dari itu, perusahaan akan didenda, bahkan ditutup. Jadi harus apa? Harus dibuat mager. Bayangin, seminggu kerja maksimal 4 hari, sehari maksimal 6 jam. Lebih dari itu perusahaan dituntut. Nggak kurang mager gimana? Dan itu terjadi di Norway. Itu terjadi di Finland. Di Finland sekolah, tahu kan? Sekolah itu sejam belajar, sejam mager.
Sejam belajar, sejam mager. Nggak ada PR, nggak boleh ada pelajaran matematika. Kalau ada guru yang nyusahin, bikin soal-soal yang nyusahin, gurunya dipecat. Nggak boleh bikin susah. Barang siapa yang bikin susah, maka dia... Nah, tapi kenapa bangsa-bangsa mager itu bisa maju? Ya karena mager. Gini nih pikiran sederhananya ya. Kalau saya mager untuk buang sampah, saya akan bikin tong sampah 4 biji. Organik, anorganik, sampah berbahaya, terus sampah apa gitu. Misalkan 4 yang kayak gitu. Karena apa? Karena mager. Biar mager maka bikin 4. Biar nanti apa? Gak usah dipilah-pilah lagi. Bisa langsung didaur ulang. Bisa langsung dijual. Bisa langsung dibuat di pupuk kandang. Dan akhirnya apa? Semuanya dapat keuntungan buat saya. Beda sama negara yang sulit. Kayak negara Indonesia. Negara Indonesia, sampah semuanya disatuin. Akhirnya apa? Pemulung kesulitan untuk milah-milah. Udah gitu, mau didaur ulang susah. Mau dibuat jadi pupuk susah. Mau dibikin jadi apa susah. Akhirnya apa? Ditimbun di satu tempat. Udah ditimbun di satu tempat, akhirnya apa? Bau kemana-mana. Karena bau kemana-mana, akhirnya apa? Harus bayar lagi uang kebersihan. Biar apa? Biar ada yang bakar sampah. Kan ribetnya luar biasa. Coba kalau misalkan kita maunya mager gitu ya. Maunya mager. Sampah kita kelola aja. Pas kelola, yang organik kita berubah misalkan menjadi sampah organik. Terus hasilnya kita ubah jadi yang menghasilkan ekonomi pendapatan buat kita. Kita guling-guling aja, itu ekonomi ngalir ke kita. Nggak usah kerja lagi. Karena apa? Ya tinggal ngomong ke sama tetangga-tetangga, woi yang punya sampah bawa sini semuanya sama saya. Sama saya dirubah jadi pupuk. Kan merubah jadi pupuk itu nggak kerja. Cuman kerja sejam doang, terus kita guling-guling, gak ngapa-ngapain. Udah itu kita jual pupuknya. Udah kita dapat duit, karena itu kita gak usah kerja lagi. Itulah yang dilakukan di Swiss. Itulah yang terjadi di Finlandia. Itulah yang terjadi di Norwegia. Makanya, kerja di Finlandia misalkan, itu cuman 1/3 dari kerja orang Korea, tapi gajinya 2 kali lipat daripada mereka. Berarti hasilnya apa? Hasilnya mereka kerja 1/4, tetapi dapat keuntungan 1/2. Gara-gara apa? Mager. Kita mau nggak mager? Kita nggak mau. Coba saya datang ke pasar di sana. Ada bapak-bapak penjual lobak. Si lobaknya dibuangin ke pinggir-pinggir. Lalu apa? Dia bayar 2.000. Lalu apa? Kalau keluar masuk dia harus berlumpur-lumpur, susah banget. Udah gitu apa? Nanti ada orang yang nyerokin lagi. Terus apa? Nanti ada laler apa segala rupa. Dia susah untuk berjualan. Kan itu mengkhianati kemageran kita gitu. Jadi kalau mau mager, ya lakukan hal yang sederhana. Saya guru. Kalau misalkan jadi guru, kan gampang. Saya ubah badan saya, ubah otak saya, ubah pikiran saya, agar menjadi guru yang profesional, yang inspiratif, yang ketika masuk kelas, siswa merindukan saya. Dan ketika saya pergi, siswa menyesali kepergian saya. Kan harusnya jadi guru seperti itu. Nah, di guru di Indonesia, gak gitu. Guru di Indonesia suruh bikin administrasi 2 RIM 1 tahun. Kemudian harus bikin begini begitu. Kalau misalkan ada jadi ketua BEM, jadi ketua apa. Kalau mau pinjem alat-alat ke rektorat, harus bikin surat perjanjian ini itu dulu. Harus bikin ini. Kan itu mengkhianati kemageran kita. Coba, gimana caranya kalau mau minjem ke rektor, tapi gak usah beribet ya kayak gitu. Gimana coba? Kita jadi orang yang jujur dan terpercaya. Kita harus tanda tangan ini itu karena kita tidak dipercaya gitu. Jadi kalau mau mager, magerlah. Itu adalah jalan ninja kita. Oke, luar biasa banget nih. Mungkin mager gak apa-apa, tapi jangan malas berpikir ya Pak. Malas bergerak. Apa nih, mau dikomen lagi? Oh enggak. Oke, mungkin kita lempar saja. Makasih Kang pertanyaannya. Kita lempar lagi teman-teman, ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Kang. Udah ada mic? Boleh, punya saya. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang mengenal diri, nama saya Isan, saya mahasiswa dari Unjani. Kalau misalnya tadi Pak Guru Gembul mengatakan dan juga tadi pemoderator juga sempat menyinggung juga terhadap berarti kita ini kan sejauh ini yang tadi dikatakan moderator Gen Z itu kan termakan oleh stigma, sedangkan itu kan adalah sebuah hasil kan dengan kondisi realitas di Amerika Serikat berbeda dengan kondisi dengan di Indonesia. Nah itu kan menjadi sebuah tantangan. Artinya apa?
harus ada perlu upaya bentuk stimulus agar kita tuh tidak termakan oleh stigma, dan kita udah yang termakan stigma perlu menggeser sebuah paradigma, tidak mengaminkan apa yang jadi penelitian, karena kondisi autisme berbeda. Itu di Amerika Serikat, ini di Indonesia. Lalu 22 tahun lagi itu 2045, dan itu digadang-gadang Indonesia menjadi sebuah negara yang mendapatkan sebuah bonus demografi, Indonesia emas. Pertanyaan, dalam beberapa waktu hari lalu, sudah lama, mohon maaf, bulan Maret saya mengikuti sebuah diskusi green economy di Jakarta sama orang-orang Bappenas. Maksudnya dikatakan maksudnya Indonesia masih terjebak dalam low middle income trap atau terjebak dalam pendapatan rendah. Berarti artinya adalah 22 tahun lagi kita harus bisa keluar dari zona low middle income trap seperti itu. Tapi itu kan bicara waktu ya, 22 tahun. Sedangkan kita lihat dengan realitas sekarang, banyak program atau juga proyek strategis nasional itu yang jauh dan juga mempertimbangkan dari pembangunan yang rendah karbon, pembangunan yang berketahanan iklim, dan dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemangku kekuasaan dan juga kebijakan yang begitu paradoks. Transisi energi, mana langkah nyata upaya kebijakan dan juga upaya kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kan tidak ada. Jangan kita mengikuti sebuah waktu ada 22 tahun lagi. Ini bukan sebuah pesimis dari kita sebagai kaum muda untuk melihat sebuah kondisi di depan, katanya kita bisa digadang-gadang bakal menjadi negara yang maju di 2045 nanti. Tapi sedangkan kita benturkan lagi dengan kondisi saat ini, dengan kebijakan-kebijakan yang begitu paradoks, konflik-konflik agraria yang terus terjadi. Ya mungkin pertanyaan saya cukup sederhana. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan oleh kaum muda sendiri untuk kita bisa melihat lagi, lebih jeli lagi dalam segi mengkritisi upaya pemerintah dan juga mensikapi dan juga menstimulus teman-teman di sekitar kita. Terima kasih. Luar biasa. Kang, tahu nggak? Ini sebenarnya nggak tahu orang itu notice atau nggak tahu orang lain nyadar atau enggak. Sebenarnya ketika pemerintah itu bikin target bahwa tahun 2045 kita merayakan ulang tahun emas, itu sebenarnya ada sedikit kecurangan berpikir. Kecurangan berpikirnya itu apa? Salah satu modal Indonesia akan jadi negara emas, merayakan ulang tahun emas tahun 2045 adalah karena Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya, orang yang mencanangkan itu berharap bahwa seluruh dunia kiamat, perang nuklir, bla bla bla, sedemikian sehingga tidak ada lagi sumber daya yang cukup sehingga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Jadi sekarang nih krisis iklim. Sekarang makin panas, makin apa, kayak gitu kan. Nanti Amerika Serikat perang nuklir. Sekarang Israel udah terlibat Amerika Serikat. Ukraina ini, Cina lagi ngeliatin Taiwan dan sebagainya. Jadi orang Indonesia yang bikin itu, yang merasa paling tidak memiliki konflik di dunia, dengan siapa-siapa nggak ada konflik. Vietnam lagi berantem sama Cina, Filipina juga seperti itu. Amerika Serikat, hampir semua negara di dunia itu lagi berantem sama tetangganya. Nah Indonesia enggak. Jadi diharapkan tahun 2045 ketika yang lain bangkrut habis sumber dayanya, kita ada. Makanya apa? Untuk menyongsong 2045, pemerintah bikin apa? 2 juta hektar tanah Papua dirubah jadi sawah. Jadi mikirnya tuh gitu. Bukan sumber daya manusia diperbaiki. Kan kalau sumber daya manusia diperbaiki mah cukup revolusi mental. Gitu. Jadi ceritanya tuh sebenarnya dasarnya begitu. Lalu pertanyaannya sekarang, lalu to the point pada pertanyaan Akang. Apa yang layak dilakukan anak muda sekarang agar bisa ke depan 22 tahun lagi itu kita benar-benar bisa berjaya. Gini Kang, ada satu fakta sejarah. Tahun 1920, Jerman adalah negara paling balangsak di seluruh dunia. Di tahun itu, seluruh pendapatannya habis. Dalam satu hari, dia harus nyumbang ke Prancis 5.000 lokomotif, 25.000 kapal dagang ke Inggris. Dia harus mengganti seluruh kerugian perang dunia ke-1. Seluruh wilayah tanah jajahannya diambil Inggris, Prancis, Rusia. Dia nggak boleh dagang, dia nggak boleh mengembangkan perdagangannya, dia nggak boleh menaikkan militernya, dia nggak boleh bikin teknologi yang aneh-aneh. Jerman tahun 1920. Tapi tahun 1933 Jerman menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi se-Eropa.
Dan tahun 1935, Jerman menjadi negara dengan pendapatan terbesar di Eropa plus kekuatan militer terbesar di Eropa. Dalam kurun waktu berapa? 1920 sampai 1933. Kenapa bisa seperti itu? Rise of Hitler. Kebangkitan Adolf Hitler. Kenapa dengan cara seperti itu? Sebenarnya Hitler itu sangat sederhana cara kerjanya, sangat efisien. Yang pertama itu adalah dia orang pinter dan dia hanya milih orang-orang yang paling pinter untuk ada di sekelilingnya. Yang kedua, dia nggak mau berkompromi. Kalau misalkan ada yang melawan kebijakannya, ya udah hilangin aja. Sesimpel itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kemudian hasilnya mereka jual belikan. Hasil dari industri Jerman itu luar biasa. Sekarang coba pikirkan ya. Orang Indonesia punya buah kelapa 1 biji. Lalu dijual dari tukang kebunnya, dijual ke tengkulaknya 2.700 rupiah. Kemudian dibeli sama orang Bandung dengan jalur distribusi sekian-sekian, per butirnya jadi 10.000. Ada yang 6.000, ada yang 8.000. Artinya apa? Untuk dia dapat keuntungan 2.700 rupiah naik ke 6.000. Untungnya berapa? 2 kali lipat. Yang dilakukan Jerman pada waktu itu apa? Si buah kelapa itu bukannya dijual batokan kayak gitu, tapi dipotong kecil-kecil dagingnya, diolah, kemudian katakanlah dibuat menjadi hasil industri. Yang per lembarnya, yang sekarang jadi layar laptop itu, yang per lembarnya dijual 200.000. Jadi belinya 2.700, dijualnya 200.000. Untungnya berapa? Sekitar 150 kali lipat atau ya sekitar segitu. Akhirnya apa? Jerman menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Dengan apa? Pendekatan industri. Industri itu bukan agraria. Agraria itu kita nungguin lahan menumbuhkan apa yang kita harapkan. Sedangkan industri tergantung pada otak kita. Sekarang saya punya Apple. Atau Apple yang baru lah ya. iPhone yang baru itu harganya berapa? Ada yang tahu? 20 juta. 20 juta. Yeah. Berapa biaya produksinya? $10. 150.000. Dan dia ngaku 150.000. Dijual 20 juta, banyak yang beli. Kenapa? Karena yang mahal itu chipnya yang tidak bisa dioprek-oprek sama orang lain. Bikin chip itu biayanya murah sekali. Cuman besi, dikasih informasi sedikit, yang informasinya cuman copas. Dia punya ini besarnya kan. Copas. Makanya biaya produksinya cuman 150.000, tapi dijual 20 juta. Nah, gimana caranya biar bisa untung segitu? Industri. Jadi, bisakah orang Indonesia ngejar? Dalam 22 tahun Indonesia akhirnya bisa menjadi negara emas. Cina dulu berpikir kita jadi negara industri, makanya sekarang dia bisa mengangkangi Amerika Serikat. Benar kan? Vietnam sekarang bisa lebih maju daripada Indonesia. Gara-gara apa? Negara-negara industrial itu semuanya ditarik semuanya ke Vietnam. Pas perang dagang Amerika Serikat lawan Cina, perusahaan-perusahaan kaburnya ke Vietnam. Karena apa? Orientasi industri. Kita sekarang malah pemerintah kita ngomong, kami akan tanam 2 juta hektar. Kalau sudah ke feodal namanya mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Jadi anak-anak muda zaman sekarang berpikir orang-orang industri. Apa itu berpikir industri? Mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Bukan menunggu sesuatu muncul dari tanah. Akang tuh yang rambutnya gondrong seperti ini, bisa nggak berpikir ala orang-orang industrial? Bukan arsitek industrial, Akang berpikir industrial. Dengan rambut seperti itu, Akang misalkan bisa jadi foto model yang jelek. Foto model yang jelek bisa dijadikan sebagai lelucon, dimasukin ke TikTok buat lucu-lucuan, laku, akhirnya cuman tampang gini-gini doang dapat penghasilan yang sangat besar. Bisa kan seperti itu? Berpikirlah untuk mengubah sesuatu, bukan menunggu sesuatu muncul dari tanah. Baik, saya rasa sudah terjawab ya Kang ya? Atau ada tanggapan? Cukup. Baik, teman-teman semua ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan. Oke. Baik, selamat malam Pak Guru.
Pertanyaan saya mengenai kemajuan ekonomi dan krisis iklim ya. Krisis iklim itu kan dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang kita lakukan sehari-hari. Nah, semua orang yang termasuk yang ada di sini, baik yang mahasiswa, baik yang maupun yang sudah bekerja, itu bertujuan untuk menciptakan aktivitas ekonomi. Sedangkan aktivitas ekonomi tersebut juga menciptakan krisis iklim. Nah, kalau caranya seperti itu, maka bisa jadi di tahun 2045 kita tidak merayakan Indonesia Emas, tapi kita sudah mati karena krisis iklim seperti itu. Nah, jadinya kita sebagai generasi muda yang nanti akan hidup di 2045 atau mati kepatasan di 2045, bisa nggak sih mengundur kematian itu, Pak Guru? Terima kasih. Baik, krisis iklim. Oke. Saya jelaskan begini ya. Kalau krisis iklim itu berlanjut, maka jangan khawatir, karena yang tenggelam Jakarta. Sekitar 80% pusat ekonomi itu adanya di pesisir pantai. New York, Tokyo, London, Jakarta, atau yang di Indonesia Surabaya, Makassar, Medan, itu pusat-pusat industri dan pusat-pusat perdagangan itu di pinggiran pantai. Kuala Lumpur, Singapura, apalagi Bali, ya dan sebagainya. Pokoknya itu adalah negara wilayah-wilayah pesisir. Makanya kalau misalkan naik sedikit mereka semua tenggelam, Bandung aman. Tapi kabar buruknya adalah semua orang Jakarta akan mengungsi ke Bandung. Dan karena orang Bandung sekarang sedang krisis air dan diperkirakan dalam 15 tahun ke depan air tanah sudah habis, maka itu pun kita harus mengungsi kemana? Tidak tahu kemana. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kan perubahan iklim atau krisis iklim yang sekarang terjadi itu adalah aktivitas gara-gara aktivitas ekonomi manusia, gitulah ya. Dan aktivitas ekonomi manusia itu kan nggak bisa dihentikan. Orang manusia kan butuh sesuatu untuk makan, karena itu dia merusak alam. Tapi sebenarnya nggak gitu, Kang. Ada faktanya yang lucu nih. Sebenarnya krisis iklim itu saya katakan datanya sekarang seperti ini. Alam liar sekarang 3% saja di seluruh dunia. 55% adalah lahan pertanian buat manusia. Lahan pertanian, sawah, kebun yang kayak gitu, itu semuanya tidak cocok untuk kehidupan. Karena penuh pestisida, penuh pupuk urea. Itu sebenarnya ngerusak. Nah, 3% alam liar, sekitar 55% lahan pertanian, kemudian sisanya apa? Pemukiman dan lahan industri manusia. Rusakkah? Rusak. Jadi itulah yang menyebabkan iklim, betul. Tetapi pada faktanya adalah penyebabnya bukan gara-gara kebutuhan ekonomi, tapi kebutuhan akan kesenangan. Misalkan gini, Kang, manusia pagi sarapan itu dia butuh banyak komoditas sekaligus hanya untuk sekali makan. Saya makan bubur ayam, saya butuh sekian padi, saya membutuhkan sekian seledri, saya membutuhkan sekian lahan untuk kacang, saya butuh untuk bikin kecap, jadi butuh kelapa, butuh aren dan sebagainya. Jadi setiap makan saya membutuhkan lahan sumber daya yang luas, dan itulah yang menyebabkan 55% lahan di dunia itu digunakan untuk lahan pertanian karena kita maruk. Padahal makan macam-macam, sekali makan itu sebenarnya tubuh kita belum bisa menyesuaikan diri. Karena tubuh manusia secara biologis belum bisa beradaptasi terhadap makanan yang banyak sekaligus. Tapi kita makan banyak sekaligus. Padahal kan kalau makhluk biologis tuh kalau makan, ya sekali makan tuh itu aja gitu. Misalkan macan sekali makan ya daging onta misalkan, ya gitu doang kan. Nggak daging onta tuh dikasih pecin gitu kan, nggak gitu. Nah, jadi setelah ditelusur-telusur ternyata apa? 80% lahan peternakan dan pertanian kita hanya untuk memenuhi kebutuhan akan lidah kita, kenikmatan lidah kita 5 menit doang untuk ngunyah. Cuman gitu, 80%. Jadi sebenarnya kalau lahan pertanian itu benar-benar hanya kita gunakan untuk kebutuhan ekonomi kita saja, maka 80% lahan pertanian bisa dialihkan kembali untuk alam liar. Bisa.
Kita bisa alih teknologi sebenarnya dengan cara seperti itu. Cuman yaitu susahnya kita berhadapan dengan pasar. Kalau kita makan bubur ayam, gak ada yang pengen polosan. Kalau kita makan nasi goreng, gak ada yang nasi utuh kayak gitu kan, gak ada yang mau. Harus digoreng juga pakai minyak sawit, harus dikasih telur, harus dikasih nasi goreng kambing, lemak kambing, apa segala rupa, macam-macam seperti itu. Ya itu yang pertama, Kang. Jadi sebenarnya bukan gara-gara faktor ekonomi, tetapi gara-gara keinginan kita, bukan kebutuhan tapi keinginan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi nanya apa sih? Saya lupa, apa Kang? Nah, kemudian nanti 2045 apa yang akan terjadi pada kita? Nah, itulah masalahnya. Saya katakan sekarang ya, Kang ya. Bandung dan seluruh Pulau Jawa itu akan krisis air dalam 15 tahun ke depan. Orang di seluruh dunia juga akan mengalami krisis air. Karena air di bumi, air tawar yang bisa dikonsumsi secara bebas oleh manusia, itu hanya bisa cukup untuk menghidupi 9 miliar manusia. Sedangkan tahun 2035, kita sudah mencapai 10 miliar manusia. Jadi kita udah nombok 2035, apalagi 2045. Kan seperti itu. Nah, makanya skenarionya apa? Skenarionya adalah terpaksa. Ini para ilmuwan jujur. Para ilmuwan jujur, terpaksa kita harus menciptakan perang yang lebih besar atau kita akan punah sama sekali. Kita harus menciptakan mortalitas massal. Caranya bagaimana? Entah bagaimana, tapi jadi gini. Kalau kita mempertahankan pertumbuhan populasi kita sekarang, terus-terusan seperti sekarang, maka bumi hancur, alam hancur, hewan-hewan hancur, dan akibatnya kita pun akan hancur, gitu kan? Nah, daripada gitu, pikiran paling jahatnya, hancurkan sebagian manusia, dan biarkan manusia yang lainnya lagi beradaptasi terhadap bumi yang baru. Itulah alasan kenapa film Thanos itu dipromosikan. Itulah alasan kenapa semakin banyak film-film yang berhubungan dengan Inferno. Kenapa seperti itu? Ini sebenarnya adalah salah satu pertimbangan bahwa kita sebenarnya, ini jujur-jujuran ya, kita sekarang jujur-jujuran, kita gak punya skenario yang baik untuk bisa bertahan di abad ini. Kita gak punya skenario itu. Kenapa Amerika Serikat, kenapa Cina misalkan harus nyerang Taiwan? Kenapa terjadi perang Ukraina dengan Rusia? Karena kebutuhan akan sumber daya yang makin menipis. Dulu kita nggak usah perang, karena kebutuhan sumber daya sudah tercukupi. Nah, sekarang tidak lagi tercukupi. Makanya Rusia harus nyerang Ukraina untuk diambil sumber daya alamnya. Cina harus mengambil alih kembali Taiwan karena itu adalah sumber daya alamnya. Ya kita nggak punya pilihan lain. Nah makanya skenario terburuknya adalah mungkin kita membutuhkan kematian dalam jumlah yang lebih besar. Mungkin. Nah tapi kalau itu terjadi, maka akan dipastikan bahwa kematian itu hanya akan menjemput orang-orang yang gak guna saja. Mungkin. Karena sekali lagi ya, Baraya nanya kepada semua ilmuwan, cari di ChatGPT, searching di bah Google dan sebagainya, prediksi tentang masa depan itu gelap. Kecuali misalkan kita bisa menciptakan makanan yang makanan daur ulang. Ya mungkin bisa seperti itu, tapi tetap saja itu kan gak sesuai dengan selera pasar. Pasar kita tuh pengen makanan tuh yang macam-macam gitu. Ya iya tuh. Jadi kalau nanti akan ada pemusnahan gitu ya, sekali lagi kalau nanti nggak tahu amit-amit ya, amit-amit zaman dinosaurus. Tapi kalau misalkan nanti akan ada pemusnahan, katanya dipastikan bahwa yang itu adalah orang yang kurang berguna. Jadi kalau pemusnahan terjadi sekarang, saya akan melangkah di atas jenazah-jenazah orang-orang yang kurang berguna. Gitu. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Pak Guru Gembul. Bagaimana Kang? Cukup ya. Baik, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya. Oke, ada dua, tapi yang ngajuin duluan yang paling depan di sini. Jadi saya beri kesempatan dulu. Boleh mungkin dibantu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan sebelumnya nama saya Maksal dari
siswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi di sini saya bertanyanya agak menyeleweng ya dari tema yang sudah diinikan. Jadi ini mengenai sudah jelas mengenai generasi emas pada 2045. Nah kan emang tentunya sekarang itu kan di era modernisasi, yang dimana dunia ini hampir dikuasai oleh yang dinamakan teknologi. Nah, bagaimana gitu kan ketika nanti, karena kan nanti bakal adanya era zaman 4.0 sama 5.0, yang dimana di zaman tersebut dunia ini gitu kan, atau khususnya di Indonesia, jadi si 4.0 ini akan mengubah cara hidup atau cara bekerja manusia gitu. Nah, bagaimana gitu kan dengan nasib sumber daya manusia yang sudah ditingkatkan, yang emang sekarang Indonesia sedang meningkatkan sumber daya manusia gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau saya bertanya itu tidak supaya tidak terjadi kan tidak mungkin gitu kan. Karena emang teknologi itu pasti akan menguasai dunia gitu. Dan emang manusia juga akan tergantikan. Nah, jadi bagaimana supaya bisa menyeimbangkan gitu antara di zaman nanti 4.0 itu dengan manusia. Karena kan manusia akan akan kehilangan pekerjaan dong kalau misalkan di zaman itu sudah semua dikuasai oleh teknologi gitu, tidak membutuhkan manusia lagi. Dan manusia juga mencari uang itu lewat mana gitu, mencari makan lewat mana gitu. Kan nanti di tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas apa Indonesia yang naas gitu kan, kita tidak tahu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang atas pertanyaannya tentang masa depan nih digantikan oleh teknologi. Silakan Pak Guru Gembul. Coba pakai ini. Cek. Ternyata mampus. Ada perdebatan hebat di antara para ekonom tentang apakah teknologi zaman sekarang itu akan memusnahkan lapangan pekerjaan atau justru sebaliknya. Karena ada skenario yang lain bahwa lapangan pekerjaan itu justru akan semakin banyak dengan adanya otomasi. Jadi misalkan gini, dengan adanya aplikasi Gojek, maka bukan tukang ojeknya yang hilang, tapi tukang ojeknya yang bertransformasi jadi ojek online. Begitu kurang lebihnya. Jadi ketika misalkan di masa depan sudah tidak akan ada lagi teller bank, karena semuanya sudah menggunakan otomasi. Misalkan bukan berarti teller banknya akan hilang, tapi teller bank itu akan mengoperasikan bagian-bagian yang otomasi itu. Jadi ada perdebatan ke arah sana. Ada yang mengatakan misalkan dalam 1 tahun ke depan Indonesia, sekarang berarti tahun 2024, akan ada 9 juta lapangan pekerjaan yang hilang gara-gara otomasi, gara-gara perkembangan teknologi. Tapi akan ada lahan pekerjaan baru yang bisa menggantikan itu. Makanya sekarang itu sebenarnya adalah era disrupsi. Sekarang saya nge-YouTube. Apakah nanti dalam 5 tahun ke depan YouTube akan hilang? Sangat mungkin, karena YouTube sendiri mendisrupsi. Apa diantaranya yang dihancurkan atau didisrupsi oleh YouTube? Para penyanyi. Sekarang penyanyi-penyanyi susah, karena industri rekaman mati, karena ada YouTube. Iya kan? Nah dulu ada komplain U2 atau grup band U2 yang legendaris itu, dia komplain sama YouTube, kalau misalkan kamu gini terus, kamu menghancurkan. Tapi kata YouTube, ya apa boleh buat, inilah perkembangan zaman. Akhirnya apa? Akhirnya beneran. Sekarang kita kenal nggak sih artis yang punya suara bagus dan dia melahirkan dan lagunya terkenal sama seperti zaman dulu? Kan nggak ada. Paling muncul di YouTube sebagai mengcover lagu anu. Kan seperti itu. Jadi sekarang lagu-lagu itu memang agak guncang gara-gara itu. Belum lagi industri bola misalkan goncang gara-gara ada YouTube. Diskotik itu udah jeblok sejak tahun 2008 sampai sekarang. Jadi industri hiburan malam itu sekarang tidak diminati lagi karena kebanyakan orang bersenang-senang dengan cara selfie daripada jojing-jojing malam-malam.
di sana yang biayanya mahal. Jadi sebenarnya disrupsi habis-habisan. Bahkan ada industri yang luar biasa tapi habis. Tahu nggak? Saya mohon maaf ya. Industri film porno itu jatuh gara-gara Facebook muncul. Karena apa? Karena kecabulan pindah ke Facebook. Sekarang bisa langsung PAP-an. Ngerti kan maksudnya? Jadi pornografinya tetap ada, tapi berubah dari awalnya industri besar menjadi industri-industri ketengan yang sekarang diambil alih sama OnlyFans. Kan gitu. Jadi aktivitasnya tetap ada, cuman pindah itu saja. Jadi kalau misalkan nanti saya khawatir nanti akan terjadi perubahan, jangan terlalu khawatir. Karena apa? Karena sebenarnya teknologi kita hanya mendisrupsi caranya, tetapi prakteknya akan kurang lebih serupa seperti itu. Ya jadi ojek online gitulah. Nah, tapi yang harus diperhatikan di sini adalah ketidaksiapan orang Indonesia menghadapi disrupsi itu. Saya pernah ngomong berulang-ulang dan sekarang saya ngomong lagi aja karena ini sesuatu yang urgen. Saya katakan, di masa depan yang paling dibutuhkan misalkan ya, itu adalah orang yang jago coding. Betul kan? Betul. Anak-anak Indonesia di zaman sekarang disuruh belajar materi yang 30 tahun lalu disampaikan sama gurunya. Dan orang-orang di kampus kalau harus presentasi harus mengambil sumbernya harus menggunakan sumber-sumber buku babon yang jadul-jadul. Jadi anak yang hidup untuk masa depan diajarin tentang masa lalu, kan gak relevan. Itulah akhirnya kacaunya di Indonesia tuh. Saya udah komplain berkali-kali bahkan sama rektor Universitas Pendidikan, malah dicuekin, diketawain doang gitu. Padahal kan kita tuh harus melangkah ke depan. Jadi anak-anak sekolah di zaman sekarang gak usah belajar sistem peredaran darah katak, karena gak ada faedahnya. Yang harus diajarin itu apa? Diabetes. Karena masa depan kita semakin banyak orang yang gendut. Tapi kan kita selalu mengajarkan sesuatu yang tidak relevan. Masa depan kemana, masa depan tentang ekonomi berbasis apa, masa depan pendidikan berbasis apa, masa depan apa. Kita masih menggulung-gulung teori-teori 30 tahun yang lalu. Waktu saya jadi guru sejarah, saya pernah nempok jidat berkali-kali. Ada satu fosil di Indonesia namanya Homo floresiensis. Itu menggoncang dunia. Teori evolusi Darwin kolaps gara-gara temuan itu. Karena makhluknya kecil, otaknya kecil, tapi kecerdasannya serupa dengan manusia modern. Ditemukannya di mana? Flores, Indonesia. Kapan? Tahun 2003. Baru muncul di buku sejarah tahun 2013. Baru pun itu sedikit. Temuannya di Indonesia, apa-apanya di Indonesia, mengguncang dunia, ekonomi, mengguncang teori-teori akhirnya guncang, teori antropologi guncang, teori evolusi Darwin goncang. Di Indonesia sepi, baru 10 tahun kemudian muncul di buku itu pun satu paragraf. Betapa ketinggalannya teknologi kita, betapa ketinggalannya pendidikan kita. Jadi kalau misalkan 10 tahun dari sekarang, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dunia, itu adalah orang yang bisa mengendalikan Microsoft dan bisa ngehack Google. Itu yang paling dibutuhkan. Anak-anak kita belajarnya apa? Belajarnya adalah tentang jurisprudensi adalah ... Pembuluh kapiler adalah ... Ya faedahnya apa? Ya makanya yang harus diperhatikan adalah pendidikan. Jadi akang-akang di sini yang masih muda-muda, kalau mulai berpikir tentang pendidikan nanti anak-anaknya. Kalau tidak berpikir tentang pendidikan anak-anaknya, mendingan gak usah punya anak. Baik, boleh tepuk tangan teman-teman buat Pak Guru Gembul. Baik, tadi karena sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang saya lihat tapi mohon maaf sekali karena iya, dari tadi saya dimarahin dikasih surat udah ada 2 nih Pak suratnya. Gitu. Jadi mohon maaf sekali teman-teman yang tadi mungkin masih ada pertanyaan, mungkin boleh ditanya di kolom komentar Guru Gembul mungkin ya, nanti dibahas di video sendiri gitu. Teman-teman semua dan Pak Guru, terima kasih banyak sudah hadir di acara kali ini. Keringetan ya Pak ya, mungkin boleh minum atau gimana Pak istirahat. Oke, mungkin sedikit saya akan simpulkan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Menarik sekali teman-teman. Jadi
saya simpulkan bangsa ini sebenarnya perlu menganalisis dan mendefinisikan masalah sendiri. Kita sebagai anak muda yang hopefully beneran muda, itu harus berani berpikir dan mandiri berpikir. Jangan hanya mengandalkan orang lain, jangan hanya mengandalkan pemerintah. Karena muda, tadi kata Pak Guru, itu berarti berani berpikir kritis dan berani beraksi. Dan tentu saja sadar akan peran, potensi, dan posisi kita di masa depan. Marilah kita sama-sama sadar, peduli, dan mau beraksi. Karena we care, we speak, we act. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi